Halo guys, kembali lagi di channel Story Movie. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama romance dari negeri Sakura, Jepang yang akan diperankan oleh aktris idola para lelaki yaitu Meguri Fujiura. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang tengah ditinggal oleh sang suami yang sedang melakukan perjalanan bisnisnya. Seperti nama aslinya, Meguri adalah seorang ibu rumah tangga yang hanya tinggal berdua dengan sang suami yang bernama Takashi. Meguri menelpon suaminya berniat memintanya untuk segera pulang. Berhubung sang suami seorang salesman dan perjalanan bisnisnya harus tertunda karena ada masalah di kantornya, membuat Meguri harus sedikit bersabar. Di tengah waktu telepon, tiba-tiba handphone Meguri berdering yang ternyata itu telepon dari kakak perempuannya yang memberitahu bahwa keponakan laki-lakinya akan mampir dan menginap sebentar. Dan setelah mengizinkan, Meguri pun kembali menelpon suaminya untuk berpamitan dan menyuruhnya segera pulang. Besoknya saat Meguri duduk-duduk santuy di ruang tamunya, bel rumah pun berbunyi dan ternyata itu keponakan laki-lakinya yang datang, melihat sang keponakan yang sudah lama tidak bertemu. Dengan senang Meguri menyuruhnya untuk duduk. Selagi Meguri yang akan membuatkan minum untuknya, ponakan Meguri yang masih ABG labil ini bernama Kazuyu-kun. Dia diceritakan seorang pelajar SMA yang sebentar lagi akan mengikuti ujian akhir sekolah. Maka dari itu meskipun sedang berada di rumah tantenya, dia harus tetap belajar agar bisa lulus ujian akhir sekolahnya. Saat kembali dari membuatkan minuman dan kue kering untuk keponakannya, Tante Meguri pun ikut duduk dan mengajak keponakannya itu mengobrol. Tante Meguri bilang dia sudah lama tidak bertemu dengan Kazuya-kun yang sekarang sudah dewasa. Sambil memuji keponakannya yang rajin belajar, Meguri juga bertanya ingin bekerja di mana Kazuya setelah lulus SMA. Kazuya si ABG labil yang mendengar hal itu bukannya menjawab pertanyaan itu, malah fokus melihat gunung salju kembar tantenya yang bergoyang membentuk sebuah garis. Ngeh akan hal itu, Tante Meguri pun terkejut dan tersipu malu karena tahu keponakannya sudah menjadi pria dewasa, berniat ingin iseng dan berhubung suaminya masih lama pulang ke rumah. Tante Meguri malah menggoda keponakannya yang masih ABG labil itu dengan mendekatkan gunung-gunung saljunya yang sudah mengalami retakan. Melihat gunung-gunung salju yang bergoyang-goyang itu menuju ke arahnya, adik-adik ABG labil itu dengan panik menjawab candaan tantenya dengan tidak bergerak karena terlalu tegang. Lalu melihat keponakannya yang gugup karena duduk di dekat gunung-gunung salju dengan leluasa ingin mendominasi, Tante Meguri pun iseng dan bertanya kepada Kazuya. Apakah Kazuya sudah mempunyai pacar? Tetapi lagi-lagi karena gunung-gunung di hadapannya terlalu sering bergoyang dan hampir keluar. ABG labil ini pun hanya bisa terdiam dan berdoa agar gunung-gunung yang bergoyang tidak meletus kemana-mana, mengetahui ponakannya masih perjaka ting-ting dan belum pernah merasakan apa itu cinta. Tante Meguri malah bilang dulu saat tante seumuran dengan Dek Kazuya dia malah terlalu sering bermain-main dengan para pria. Tidak hanya sampai di situ, karena sudah terlalu gemas, Tante Meguri malah menuju ke kamarnya. Untuk melepaskan tameng Kapten Amerika yang menjadi pengaman gunung-gunungnya, kembali ke ruang tamu tanpa segitiga penutup kerangnya dengan sepoi-sepoi Tante Meguri pun angin sejuk yang berhembusan. Saat ia membelakangi Kazuya dan berpura-pura membersihkan jendela, melihat kerang pink tanpa pengaman terpampang jelas di depannya, si ABG labil pun takjub dan melupakan pelajaran yang ia kerjakan. Akan tetapi ketika kerang tanpa pengaman sudah merayap terlalu dekat yang terlihat mempunyai lumut yang banyak itu, Kazuya pun segera menghindar karena takut akan dihisap. Tante Meguri yang melihat reaksi Kazuya si ABG labil, ia pun bilang kalau ia harus mencari cara lain untuk menggoda keponakannya itu. Malamnya saat Kazuya pergi ke dapur untuk mengambil minuman, dia pun dikagetkan akan kedatangan tantenya yang masih memakai handuk karena baru selesai mandi. Melihat keponakannya menutupi mukanya dengan buku. Lagi-lagi dengan iseng Tante Meguri pun melepaskan handuk yang ia pakai, yang membuat Kazuya kaget dan langsung berbalik. Kucing-kucingan itu pun berakhir saat Meguri yang sudah sangat kesal dan langsung Kazuya yang sedang tidur di kamarnya. Meskipun sempat menolak dan kabur karena kaget,
Dengan sedikit paksaan Kazuya pun berhasil diminta oleh tantenya untuk diajari bercocok tanam di lahan perkebunan yang sudah gersang dan berdebu. Dua pemain bola ini pun melakukan adegan bercocok tanam sampai 7 kali babak penyisihan yang berdurasi tayang perdana sekitar 35 menit. Akan tetapi keesokan harinya Dek Kazuya yang sudah merasakan gunung-gunung milik tantenya, ia pun malah berbalik menyerang karena suka, dan membuat Tante Meguri yang sedang masak di dapur mendapatkan karma. Dan filmnya pun berakhir saat Tante Meguri harus menghadang dan merasakan serangan Kazuya yang bertubi-tubi membobol gawangnya, di sudut ruang dan waktu yang baik. Dari film ini kita belajar setiap tindakan yang dilakukan tidak peduli seberapa tidak signifikannya kalau itu pada akhirnya akan kembali pada pelaku dengan dampak yang sama. Baik akan dikembalikan baik, dan buruk akan dikembalikan buruk juga. Oke guys, mungkin segini aja untuk membahas film drama Jepang kali ini ya. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen ya agar channel ini semakin berkembang. Sampai bertemu kembali guys. Bye-bye.